Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihani Salsabila dengan NIM 2314010277. Pada video kali ini akan membahas tentang Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيئ لك قال معاذ الله وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدمت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سؤالا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر كذب وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم. Artinya itu ayat ke-23, dan perempuan yang tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Lalu dia menutup pintu-pintu dan berkata dia, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Tuhanku yang dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Selanjutnya yaitu dan sungguh
Dan sungguh perempuan itu telah berhasrat kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya pun berlomba-lomba untuk menuju pintu, dan perempuan itu pun menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan berkata, apakah balasan yang pantas terhadap orang yang bermaksud buruk pada istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksaan yang pedih? Dalam ayat selanjutnya dikatakan, Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak dari bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan ayat berikutnya, dan jika baju gamisnya itu koyak dari belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka ketika suami perempuan itu melihat bajunya Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Dan dari ayat berikutnya, Yusuf pun berkata, lupakanlah itu dan istriku, mohonlah ampun atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Tafsiran Quran Yusuf ayat 23 sampai ayat 29. Dalam tafsir Qurtubi dijelaskan bahwa dalam ayat ke-23, istri Al-Aziz yaitu Zulaikha terpikat kepada ketampanan Nabi Yusuf, dan ia berusaha untuk merayu dan mengunci di dalam kamar dan memanggil Yusuf agar mendekatinya, tetapi Nabi Yusuf ini menolak dengan tegas. Ia berkata bahwa ia berlindung kepada Allah dan tidak akan mengkhianati tuannya yang telah memperlakukannya dengan baik. Tuannya di sini yaitu Al-Aziz, dan Nabi Yusuf ini adalah pembantu rumahnya Al-Aziz. Yusuf memahami bahwa perbuatan zina adalah dosa besar dan termasuk ke dalam kezaliman yang tidak akan berakhir dengan baik. Dalam ayat ke-24 dijelaskan bahwa istri Al-Aziz yakni Zulaikha ini benar-benar berhasrat kepada Nabi Yusuf, dan jika bukan karena perlindungan Allah, mungkin Nabi Yusuf bisa saja tergoda. Namun Allah melindungi Nabi Yusuf karena keikhlasannya sebagai seorang hamba yang taat. Dengan demikian, Nabi Yusuf pun mampu mengendalikan dirinya dan menjauhi perbuatan maksiat tersebut. Ayat ini menegaskan bahwa Allah selalu menjaga hamba-hambanya yang ikhlas dari perbuatan dosa. Dalam ayat ke-25 dijelaskan bahwa Nabi Yusuf ini melarikan diri dari godaan Zulaikha dan berlari menuju pintu. Namun Zulaikha mengejar dan menarik bajunya Nabi Yusuf hingga koyak di bagian belakang. Tepat pada saat itu mereka bertemu dengan Al-Aziz yang berada di depan pintu kamar tersebut. Yang menyadari bahwa hal ini, istri Al-Aziz segera membalikkan keadaan dengan menuduh Nabi Yusuf yang telah berbuat jahat kepadanya, meskipun sebenarnya ia yang berusaha menggoda Nabi Yusuf. Dalam ayat ke-26 di sini dijelaskan bahwa situasi ini sangat genting. Nabi Yusuf membela dirinya yang mengatakan bahwa justru istri Al-Aziz lah yang bersalah dan mencoba untuk menggodanya. Untuk mencari kebenaran, seseorang saksi dari keluarga istri Al-Aziz memberikan pendapat yang bijak. Ia berkata bahwa apabila baju gamisnya Yusuf ini sobek dari depan, maka Yusuflah yang bersalah. Sedangkan apabila baju Yusuf ini sobek dari belakang, maka Zulaikha lah yang salah. Pada ayat 27 dijelaskan bahwa setelah Al-Aziz ini memeriksa baju Yusuf,
Ternyata baju Yusuf ini sobek dari belakang, yang membuktikan bahwa Yusuf tidak bersalah dan istrinya lah yang berbohong. Hal ini menunjukkan bahwa Yusuf memang melarikan diri dari godaan tersebut dan tidak memiliki niat buruk seperti yang dituduhkan oleh Zulaikha. Bukti ini semakin menguatkan bahwa Yusuf adalah orang yang jujur dan tidak bersalah dalam kejadian ini. Dalam ayat ke-28, setelah melihat bukti tersebut, Al-Aziz pun memahami bahwa istrinya yang berbuat kesalahan. Kemudian ia berkata bahwa ini adalah tipu daya wanita yang seringkali memiliki kelicikan dalam mencapai keinginan mereka. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Al-Aziz menyadari sikap licik dari istrinya, tetapi ia tetap memilih untuk menutup aib keluarga agar tidak menjadi skandal yang tersebar luas. Dalam ayat ke-29 dijelaskan bahwa penyelesaian masalah ini, Al-Aziz pun meminta Yusuf untuk tidak membicarakan masalah ini kepada siapapun agar tidak terjadi bahan pembicaraan dalam masyarakat. Sementara itu, ia menegur istrinya dan memintanya untuk bertaubat karena telah berbuat kesalahan. Sikap Al-Aziz ini menunjukkan bahwa meskipun ia mengetahui istrinya yang bersalah, ia lebih memilih untuk menutupi aib keluarga dan menghindari konflik yang besar. Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai ayat 29 ini dalam Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai ayat 29 ini dijelaskan bahwa Nabi Yusuf dan Zulaikha ini sama-sama berhasrat. Namun di sini Yusuf itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemanusiaannya, yaitu nafsu, sedangkan Zulaikha adalah manusia biasa yang tidak bisa dan tetap melakukan kesalahan tersebut. Relevansinya dengan pendidikan dalam Quran Surat Yusuf ayat 23 dan sampai 29 ini menyatakan bahwa yang pertama menunjukkan bahwa sikap Nabi Yusuf yang berbentuk khauf atau rasa takut kepada Allah, di mana beliau takut terhadap Allah dan menanamkan bahwa Allah itu melihat segala perbuatannya, baik yang tersembunyi maupun secara terang-terangan. Yang kedua, yaitu terdapat nilai akhlak kepada diri sendiri, yaitu iffah atau menjaga kehormatan. Iffah berarti kemampuan seseorang untuk menahan hawa nafsunya dan tidak tergoda melakukan perbuatan yang melanggar norma agama. Yang ketiga, yaitu terdapat akhlak terhadap orang lain, yaitunya amanah atau menjaga tanggung jawab. Ketika Yusuf difitnah, suami istri Al-Aziz tetap melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran. Seorang saksi dari keluarga istri Al-Aziz juga memberikan kesaksian yang adil, sehingga akhirnya terbukti bahwa Yusuf tidak bersalah, dan Yusuf sendiri pun menjaga amanah dengan tidak menyebarkan peristiwa ini lebih luas lagi. Ketiga akhlak ini, yaitu khauf, iffah, dan amanah ini dalam berinteraksi dengan orang lain menjadi bagian dari pendidikan karakter Islami. Kisah ini dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi generasi muslim untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai norma dan integritas dalam kehidupan mereka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.